Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Budiman Faat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya, yaitu proposal tesis dengan judul penerapan model problem-based learning dan project-based learning untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam siswa sekolah dasar. Di mana nanti saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya yaitu tentang latar belakang, kemudian kajian teori, dan yang terakhir yaitu tentang metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu tentang latar belakang masalah. Pendidik selalu dituntut untuk menemukan inovasi baru dalam pembelajaran. Mutu pendidikan bisa kita lihat dari seberapa besar seorang pendidik dalam mengembangkan model pembelajarannya di dalam kelas. Kemudian menurut Syah, 2010 mengatakan, calon-calon guru itu lebih cemas dengan kelemahan metode daripada materi, sebab materi bisa dipelajari, akan tetapi metode mengajar walaupun dipelajari, hal itu sangat tergantung kepada kemampuan guru itu sendiri. Apakah seorang guru nantinya bisa mengembangkan model pembelajaran secara variatif atau tidak variatif. Kemudian model pembelajaran merupakan salah satu bagian terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dapat meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Seperti dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena kedua model pembelajaran ini melibatkan siswa secara langsung selama kegiatan belajar mengajar, serta mengajak siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Maka dari latar belakang tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam pembelajaran PAI ini terdapat menurunnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan adanya penelitian ini berharap dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang rumusan masalah. Ada dua indikator di sini. Yang pertama yaitu tentang pernyataan masalah, kemudian yang kedua yaitu tentang pertanyaan penelitian. Pernyataan masalah pada penelitian ini yaitu kreativitas jarang ditekankan dalam pembelajaran PAI, sehingga model pembelajaran yang digunakan masih kurang tepat. Selain itu, rendahnya kreativitas siswa disebabkan karena guru memberikan penekanan pada penyelesaian masalah PAI dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siswa dapat memahami kegunaan dan relevansi kehidupan nyata dari apa yang telah mereka pelajari. Sehingga dengan adanya model pembelajaran ini berharap dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, pertanyaan peneliti ini ada 4. Yang pertama yaitu, bagaimana proses pembelajaran PAI dengan model pembelajaran PBL. Kemudian yang kedua yaitu, bagaimana proses pembelajaran PAI dengan menggunakan pembelajaran PJBL. Kemudian yang ketiga yaitu, seberapa besar perbedaan hasil motivasi belajar siswa menggunakan model pembelajaran metode PBL dengan model pembelajaran PJBL. Kemudian pertanyaan penelitian yang terakhir yaitu, manakah yang lebih efektif atau efisien antara model pembelajaran PBL atau model pembelajaran PJBL dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang kajian teori. Di mana di kajian teori ini nanti saya akan menjelaskan tentang secara garis besar definisi dari PJBL dan PBL. Yang pertama yaitu tentang PJBL. Dari beberapa pendapat ilmuwan, saya lebih
condong atau lebih sepakat dengan pendapat dari Satoto Endar Naryono tentang project based learning. Menurut Satoto Endar Naryono, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan suatu pembelajaran yang didesain untuk persoalan yang kompleks, yang mana siswa melakukan investigasi untuk memahaminya. Menekankan pembelajaran dengan aktivitas yang lama, tugas yang diberikan pun pada siswa bersifat multidisiplin, berorientasi pada produk. Kemudian yang kedua yaitu tentang PBL. Menurut DAK dalam Ariso Imin 2014, mengemukakan bahwa pengertian dari problem based learning merupakan model pembelajaran yang pengajarannya bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dengan jenis penelitian ini yaitu deskriptif komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, di mana nanti peneliti akan membandingkan antara variabel A dan variabel B. Kemudian yang kedua yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu ada dua. Yang pertama yaitu data primer, dan yang kedua yaitu data sekunder. Yang pertama data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga bisa disebut sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat up to date. Kemudian yang kedua yaitu tentang data sekunder. Data sekunder sendiri itu diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti halnya dokumentasi, di mana nanti diperoleh dari pihak sekolah atau yayasan itu sendiri. Kemudian yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu uji instrumen, yang kedua yaitu uji prasyarat, yang ketiga yaitu uji hipotesis, dan yang keempat kesimpulan. Di uji instrumen ini nanti terdapat 2 indikator lagi. Yang pertama yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian di uji prasyarat ini nanti memiliki 2 indikator juga. Yang pertama yaitu tentang uji homogenitas dan yang kedua yaitu tentang uji normalitas. Selanjutnya yaitu tentang hipotesis populasi sampel. Pada penelitian ini, hipotesisnya diduga terdapat model pembelajaran yang tidak variatif, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran PHI. Kemudian, untuk populasinya sendiri, dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu seluruh kelas 5 SDIT Nurul Hidayah yang berjumlahkan 60 orang. Kemudian sampelnya, dalam penelitian ini peneliti mengambil 10% lebih 1 dari jumlah populasi. Maka sampel pada penelitian ini yaitu 7 orang siswa kelas 5 SDIT Nurul Hidayah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan merupakan suatu penelitian yang sebelumnya pernah diteliti dan dianggap mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mencari perbedaan maupun persamaan dari penelitian sebelumnya dengan peneliti penulis. Dari penelitian yang relevan, peneliti mengambil 3 hasil karya ilmiah. Yang pertama yaitu dari Anggara Yugo Pratama 2020, di mana judul penelitian Angga Yugo Pratama ini yaitu tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL menggunakan bahan ajar gamifikasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu peneliti mengambil karya ilmiah dari Kinanti Padmi Pratiwi 2018 dengan judul penerapan model pembelajaran Project Based Learning
untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar siswa mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital di SMKN 2 Klaten. Kemudian yang ketiga, peneliti mengambil karya ilmiah dari Putu Rashidia Kuntimanik 2021 yang berjudulkan Komparasi Model Problem Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PJBL) terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Maka dari tiga hasil karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa dari tiga penelitian yang diambil tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.